Perkenalkan Bang, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Prodi Sastra Indonesia. Di mata kuliah Filsafat Bahasa ini, dengan kami kelompok 8, kami akan membahas tentang etnis Batak Toba, gitu kan. Atau nanti kami akan bertanya sedikit mengenai Umpasa atau mengenai tradisi-tradisi budaya Batak Toba. Bahasa Batak Toba kan salah satu bahasa daerah di Indonesia yang kaya akan budaya dan tradisi, Bang. Memiliki logat dan dialek yang khas. Terus bahasa juga digunakan sehari-hari oleh masyarakat Batak Toba juga. Menurut Abang nih, apa aja sih ciri khas yang membedakan bahasa Batak Toba sama bahasa Batak daerah yang lainnya gitu, Bang? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Elan Kibar Manik. Saya dari Universitas Negeri Medan juga, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Stambuk 2022. Oke, kita kembali ke topik ciri khas dari bahasa Batak Toba. Menurut saya, ciri khas atau ciri unik dari bahasa Batak Toba ini adalah logat atau dialek. Nah, kita sendiri mengetahui bahwasannya bahasa Batak Toba ini memiliki penekanan yang khas. Jadi setiap kosakata itu memiliki beberapa penekanan yang berbeda. Yang kedua itu beberapa kata imbuhan untuk memenuhkan atau memperjelas makna dari kata tersebut. Misalnya itu ada kata ma, ada kata do. Jadi beberapa imbuhan ini membantu kita dalam berbahasa Batak Toba untuk penekanan makna, gitu menurut saya. Penggunaan bahasa Batak Toba digunakan dalam konteks formal seperti acara adat atau upacara tradisional menurut Abang. Konteks formal, oke. Berarti ini kita masuk ke tradisi lisan. Konteks formal di adat Batak Toba itu ada beberapa yang saya ketahui dan sering ini terdengar di beberapa kalangan masyarakat. Yang pertama itu ada adat pernikahan, kelahiran, dan kematian. Yang ketiga ini sering diketahui beberapa masyarakat bahkan di luar dari Batak Toba. Nah, jika kita membahas bahasa Batak Toba digunakan secara formal, ada beberapa hal yang kita perhatikan. Nah, tata bahasa yang digunakan ketika acara adat formal itu berbeda dengan tata bahasa yang digunakan sehari-hari. Nah, untuk penyebutan misalnya Anda atau Bapak dalam acara Batak formal itu ditentukan dari posisi yang akan kita sebut tersebut. Misalnya pada posisi kita ingin memanggil keluarga dari pihak perempuan. Nah, biasanya tata bahasa yang digunakan itu adalah Amang Raja Hula Hula. Nah, jadi seperti bahasa biasa, kehidupan sehari-hari kita hanya bisa menyebut dia Amang, itu sudah cukup. Namun jika kita gunakan konteks formal, jika dia posisinya adalah dari keluarga perempuan atau mempelai perempuan, dia akan disebut Amang Raja Hula Hula. Jika dia dari mempelai laki-laki, dia akan disebut dari Amang Raja Amah Boru. Nah, demikian. Jadi ada beberapa banyak kosakata lagi yang itu digunakan di acara adat dalam konteks formal yang sangat berbeda, memiliki perbedaan signifikan terhadap tata bahasa Batak Toba yang digunakan sehari-hari. Nah, begitu, lebih terstruktur, lebih sopan, begitu. Di materi kami di filsafat bahasa, Bang, kami ada membahas dua umpasa, gitu kan. Umpasa itu salah satu dua-duanya saya bacakannya ada pusuk ni jabi-jabi, tubulung ni samarlana lasuna, nihata pasu-pasunami, saya mulai jadi nabolon mambahen sautna, gitu kan. Artinya itu pucuk pohon jawi bersama daun simar launa, berkat sudah kami beri, putusnya ada yang maha kuasa, gitu. Apakah penggunaan simbol alam seperti pucuk pohon jawi memiliki makna khusus gitu, Bang, di budaya dalam bahasa Toba, Batak Toba? Oke, ini sedikit kontras ya, karena kalau kita bahas dari adat atau dari budaya, itu tadi pohon jawi itu saya dengar tadi pohon jabi-jabi kan. Jadi kalau di dalam bahasa Batak Toba, hau jabi-jabi itu bisa ditanam di sekeliling rumah. Nah, itu kalau pohon jabi-jabi dalam konteks pemahaman Batak Toba itu tempat dari menghalau makhluk halus. Jadi kalau kita memaksakan
adakah makna khusus? Menurut saya itu tidak. Karena dari beberapa umpasa untuk awalan liriknya, awalan syairnya itu biasa digunakan hanya sebatas kiasan, tidak ada makna khusus harus ini ke sini, tidak. Nah, seperti beberapa umpasa yang memiliki pohon lah ya, kita biar lebih enak dicerna, kayak dakka dodupang jala amat unang rere katanya. Itu artinya maknanya itu pohon itu bercabang. Tikar itu juga ya tikar gitu. Tapi makna di balik ini apa? Dakka dodupang jala amat unang rere. Artinya itu dakka dodupang amat unang rere. Jadi tulang kita itu juga bapak kita. Apakah ada makna khusus dari cabang, dari tikar? Sebenarnya tidak. Nah, jadi menurut saya, bisa juga kalian cari referensi yang lain, tapi menurut saya itu tidak ada makna khusus antara bait pertama dengan bait kedua. Itu hanya kiasan. Jadi apakah umpasa itu sendiri bisa menyampaikan doa atau harapan Ya. dari Jelas. Nah, dari sebenarnya pada zaman dahulu umpasa ini digunakan hanya di beberapa acara tertentu. Oke, yang terutama itu adalah acara untuk mengambil berkat dari tulangnya, dari beberapa silsilah hula-hula begitu. Kalau dalam penjelasan horongi hula-hula katanya dalam bahasa Batak. Oke, jadi umpasa ini memberikan penekanan untuk memberikan doa itu jelas, karena ada banyak umpasa-umpasa yang mengandung doa, yang terkandung doa di dalamnya. Seperti ada satu umpasa yang relevan dengan kalimat ini adalah firma poki baluan pasaloman, katanya firma atau diluju-luju pangomuan, artinya jiwa kita akan tetap kuat dan rezeki kita akan tetap lancar. Itu artinya, itu sering digunakan dalam beberapa acara. Jadi menurut saya ya umpasa ini sebenarnya digunakan untuk menyampaikan berkat dan pesan moral yang begitu mendalam. Hanya saja di beberapa kalangan sekarang ini umpasa sering digunakan sebagai konteks komedi. Ya, menurut saya begitu. Jadi kan tadi abang bilang kayak umpasa itu dalam memberikan berkat gitu lah ya. Jadi apa di generasi muda atau generasi modern sekarang umpasa di acara-acara penting itu masih sering digunakan? Oke, kita bahas ke generasi sekarang. Kalau kita masuk ke generasi sekarang, ini menurut saya jangankan umpasa, sekedar tutur atau tarombo dari jati dirinya sendiri pun generasi sekarang ini sudah banyak yang tidak tahu. Bahasa kasarnya, dia marga apa, kerabat marganya apa, dan marga dia berasal dari mana, ini sudah tidak tahu. Konon lagi bahasanya. Apalagi di kota Medan ini sudah banyak terjadi penurunan lah kita bilang ya, penurunan budaya. Jadi hanya untuk berbicara dalam bahasa adatnya sendiri dia sudah tidak bisa, apalagi untuk melakukan penekanan menggunakan umpasa, beberapa tradisi lisan lainnya. Menurut saya ini sudah sangat luntur di kota Medan ini, di generasi sekarang ini. Bahkan di beberapa konteks kita bisa melihat seperti yang pada topik kita ini, umpasa sering digunakan sebagai konteks komedi, lari dari ranah umum, lari dari fungsi utama umpasa adalah memberikan berkat. Namun pada zaman sekarang ini sering kita lihat umpasa digunakan sebagai komedi. Itulah menurut saya lunturnya budaya yang terjadi pada generasi sekarang ini. Begitu. Oke, ini kan udah berakhir nih pertanyaannya, Pak. Untuk sebagai penutupnya, ada nggak umpasa yang ingin abang sampaikan gitu? Untuk Biar bisa jadi motivasi atau jadi pelajaran untuk kami semua. Oke, memotivasi mungkin. Oke, ada. Seperti usia kalian sekarang ini dan saya juga. Kalau di adat Batak, usia kita ini tergolong orang muda. Nah, jadi maksud saya di sini sebagai orang muda, sebagai penerus dari suku, ras dan etnis kita masing-masing, kita tidak perlu malu, tidak perlu merasa rendah diri
karena minimnya pengetahuan kita di awal. Namun yang perlu kita tekankan ini adalah motivasi. Nah, ada satu umpasa yang perlu kita ingat saat kita mempelajari sesuatu dari budaya kita. Nah, ini bisa juga digunakan sebagai tameng. Nah, itu umpasannya begini. Rabbana poso inna nasopiga tubuan lata. Hamipe amanginang akan poso nasopiga umboto hata. Nah, artinya itu rumput yang masih muda itu tidak berapa banyak yang menumbuhkan tunas. Nah, kami juga orang muda tidak terlalu banyak mengetahui kata di sini penekanannya adalah budaya, begitu. Jadi ini bisa kalian gunakan sebagai tameng kemanapun kalian untuk pelajari budaya kalian masing-masing, begitu. Kelompok kami ya Bang, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Maaf kalau kami banyak kesalahan dalam berbicara, dalam perbuatan kami, mohon maaf.